main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 701, kamu mengatakannya dengan sangat baik, orang tua yang buta. Ye Guan sedikit bingung, Ruoming sedikit mengangguk, ya. Ye Guan Dao, lalu bagaimana? Ruoming tersenyum dan berkata, dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tentu saja, kamu tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Singkatnya, dengan kecerdasanmu, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ye Guan tidak banyak berpikir dan sedikit mengangguk. Oke. Ruoming menatap Ye Guan, dan wanita itu berkata dengan serius, ingat, cari orang tua buta itu dulu, lalu kembalikan King Dai ke tempat leluhurnya. Juga, jangan pergi menemui King Mo itu. Dia dan Sendon, jangan terlibat dalam urusan dunia pertama. Ini adalah pusaran air yang sangat besar, dan bahkan lebih tabu di tanah leluhur. Terutama fakta bahwa Anda adalah pewaris Sen Yi. Jangan ungkapkan itu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, mereka seharusnya sudah tahu sekarang. Ruoming menggelengkan kepalanya, jangan secepat itu. Orang-orang di tempat mereka tidak tertarik dengan dunia luar. Oleh karena itu, masalahmu pasti tidak tersebar kepada mereka. Oleh karena itu, selama kamu tidak berinisiatif untuk mengekspos dirimu sendiri, mereka pasti tidak tahu bahwa kamu adalah dewa pusaka. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, Ruoming awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia menelan kata-kata itu ketika dia mencapai bibirnya. Akhirnya, dia tersenyum sedikit dan berkata, pergi. Ye Guan tersenyum dan berkata, saudari Ruo, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Melihat Ye Guan pergi, Ruoming mengerutkan kening dalam-dalam. Senyi, dengan kepribadianmu, kamu seharusnya tidak berkomplot melawan pria kecil ini. Tapi mengapa King Dai melakukannya lagi? Dia bingung. Tentu saja dia tidak tahu bahwa King Dai dikirim secara paksa ke Ye Guan untuk menjadi istrinya oleh Arya dan Xiao Bai, dua pria pembuat onar. Dengan kekuatan Arya, wajar jika King Dai merasa sebab dan akibat yang sangat buruk. Tapi jadi apa? Selama itu bukan sebab dan akibat dari wanita berbaju polos, apakah Arya perlu takut? Tentu saja. Apakah dia dapat menerima pandangan kecil tentang karma ini bukanlah sesuatu yang harus dia khawatirkan. Arya dan Xiao Bai secara alami sangat mencintai Ye Guan. Jika tidak, mereka tidak akan banyak membantunya. Namun, mereka semua setuju bahwa Xiao Guan harus lebih menderita, sama seperti kakeknya. Hanya dengan lebih menderita, Anda bisa menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin Xiao Guan menjadi pembohong seperti ayahnya. Mereka ditipu oleh ayahnya dan mengambil banyak barang, dan mereka masih belum membayarnya kembali. Saat memikirkan ayah Ye Guan, Arya dan Xiao Bai akan menggelengkan kepala karena sakit kepala. Setelah Ye Guan meninggalkan penjara kematian hitam, dia mulai pergi ke negeri roh kuno sesuai dengan peta jalan. Dalam perjalanan, Auqian berkata dengan suara yang dalam, Xiao Guan, ada yang aneh dengan masalah ini. Ye Guan sedikit mengangguk, aku merasakannya. Dia bisa merasakan bahwa Sister Ruo ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi dia mengkhawatirkan sesuatu, jadi dia tidak mengatakannya. Auqian berkata dengan sedikit cemas, kalau begitu, tempat leluhur ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, menurutku Senyi dan Sister Ruo tidak akan menyakitiku. Meskipun dia pernah bertemu Kamichi sekali, dia tetap percaya pada karakter Kamichi, dan dia pasti tidak akan melakukan konspirasi seperti itu. Dia masih sangat yakin akan hal ini. Adapun Sister Ruo, dia juga percaya bahwa pihak lain tidak akan menyakitinya. Tentu saja dia tidak akan tahu bahwa sumber masalahnya ada di sebelahnya.
Saat ini, Aoqian tiba-tiba berkata, saya akan pergi ke alam surga. Ye Guan tertegun. Sangat cepat, Aoqian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, iya. Ye Guan tiba-tiba khawatir. Levelmu meningkat terlalu cepat, mungkinkah? Aoqian tersenyum dan berkata, tidak. Apakah kamu lupa, saya sedang berlatih di menara kecil. Ye Guan tertawa terbahak-bahak, lihatlah ingatanku. Aoqian tidak hanya berlatih di menara kecil, tetapi juga memiliki Arya dan Xiao Bai yang membantunya. Dunia, Ye Guan berkata dengan lembut, sudah waktunya aku meningkatkan levelku. Dunia, dia hanya berada di alam kaisar sekarang, yang terlalu rendah dalam hal alam. Dan dia juga sedikit bingung, jika dia mencapai alam dewa, apakah dia juga ingin mengembangkan keilahian? Keilahian, niat pedangnya kini telah mencapai keilahian dan memang menjadi lebih kuat. Namun, karena ia sendiri belum mencapai keilahian, ia belum bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Sekarang saya hanya berada di alam kaisar. Diperlukan beberapa waktu untuk mencapai alam ilahi. Ketika saatnya tiba, ketika saya berhubungan dengan keilahian alam ilahi, saya akan mempertimbangkan masalah keilahian dan kemanusiaan. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke langit berbintang yang jauh. Dia menemukan bahwa tempat leluhurnya tidak terlalu jauh. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai alam semesta leluhur. Tahukah Anda, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan perjalanan melintasi galaksi dan alam semesta hampir dalam beberapa tarikan napas. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Ye Guan tiba di langit berbintang yang sunyi. Sekilas, dia melihat bintang-bintang terang namun sunyi. Keheningan seperti ini benar-benar bisa membuat orang pingsan jika terlalu lama berada di sana. Kamu memandangi galaksi tak berujung di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat luasnya alam semesta. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan melalui galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum ada akhir. Bahkan orang kuat setingkatnya pun tampak tidak berarti di depan alam semesta yang luas dan tak berujung ini. Saya tidak tahu seberapa besar alam semesta ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, dia seperti setitik debu di gurun. Mungkin hanya orang dengan kekuatan bibi sukun dan yang lainnya yang bisa memperlakukan alam semesta tanpa akhir ini sebagai semut. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, jalannya masih agak panjang. Menggelengkan kepalanya sedikit, Ye Guan menarik kembali pikirannya dan hendak melanjutkan. Tetapi pada saat ini, kesadaran misterius langsung menguncinya. Ye Guan mengerutkan kening. Dia berbalik dan tidak melihat apapun. Kamu melihat sekeliling, lalu mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, aku baru saja lewat, tidak diragukan lagi menyinggung. Sepanjang jalan, dia juga bertemu dengan beberapa orang kuat, tetapi mereka tidak terlalu kuat, dan keilahian mereka semua di bawah sekitar 50%. Dengan kekuatannya saat ini, yang kurang dari 80% keilahiannya, dia sebenarnya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menjelaskan. Namun auranya tidak hilang, masih menguncinya. Ye Guan mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata, Yang mulia, saya baru saja lewat di sini, tidak diragukan lagi ini menyinggung. Saya akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia hendak meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit berbintang yang sunyi di kejauhan. Sebuah kerajaan kaisar kecil berani menginjakkan kaki di wilayah kaisar ini. Saya benar-benar tidak tahu, hidup atau mati.
Saat dia berbicara, kekuatan yang kuat meluncur langsung ke arahnya seperti air pasang. Melihat lawannya mengambil tindakan, mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi dingin. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, ribuan kaki jauhnya, ruang dan waktu tiba-tiba hancur, dan sesosok tubuh mundur dengan keras. Setelah pria itu berhenti, dia melihat ke arah Ye Guan dan terkejut, "Yang mulia, mohon ampun. Saya salah." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia menemukan bahwa beberapa orang sombong seperti angsa ketika menghadapi seseorang yang lebih lemah darinya, dan sama sekali tidak menganggap Anda sebagai manusia. Tetapi ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya, dia sama menawannya seperti anjing. Apalagi yang ingin pria itu katakan. Tapi Ye Guan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Tertawa, cahaya pedang melintas di galaksi yang sunyi, dan kemudian, jeritan melengking terdengar dari kejauhan. Sepersekian detik, ini hanyalah pedang biasa, dan tidak ada pedang yang tertunda dalam pertarungan sebenarnya. Dengan kekuatannya saat ini, orang kuat dengan keilahian kurang dari 50% bahkan tidak dapat menangkap pedangnya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan naring perlahan terbang ke tangannya. Hanya ada satu pembuluh darah leluhur di naring. Ye Guan menggelengkan kepalanya, kasihan sekali. Setelah wanita dengan rok polos membunuh gurun kuno dan keluarga Sen, dia memberikan semua sila kepada Ye Guan. Oleh karena itu, dia sekarang memiliki 63 garis leluhur. Terlebih lagi, mereka semua adalah leluhur berkualitas tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kaya sekarang, dan dia memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Selain itu, dia juga memiliki harta dan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Harta dan artefak ilahi itu semuanya tingkat tinggi, dan semuanya adalah harta keluarga dewa dan hutan belantara kuno. Namun, dia tidak menyimpan harta dan artefak ilahi itu, karena dengan pedang King Xuan, dia benar-benar meremehkan artefak ilahi lainnya. Oleh karena itu, dia memberikan semua benda suci dan harta karun kepada An Yu dan memintanya untuk menyerahkannya kepada ibunya Qin Guan. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, Akademi Guangxuan bisa menggunakannya. Anda tahu, untuk saat ini, Akademi Guangxuan mengandalkan dukungan Qin Guan. Tentu saja, saat memberikannya kepada An Yu, dia juga memilih Arya dan Xiao Bai terlebih dahulu. Namun, kedua anak kecil ini juga memiliki standar yang sangat tinggi. Hanya dengan sekali pandang, mereka terlihat jijik, yang membuat Ye Guan sedikit tercengang. Ye Guan menyingkirkan cincin itu dan bersiap untuk bergerak maju. Tetapi pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba datang dari galaksi yang jauh. Ye Guan mengerutkan kening. Segera, seorang lelaki tua dan dua lelaki kuat berjubah hitam muncul di depan Ye Guan. Pemimpin lelaki tua itu menatap Ye Guan. "Siapa kamu? Dan mengapa kamu membunuh orang-orang dari sekte Xingyunku?" Ye Guan berkata dengan tenang, dia pindah duluan. Orang tua itu mengerutkan kening, "Siapa kamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Seorang pejalan kaki." Orang tua itu menatap Ye Guan dengan mata dingin. Namun dia tidak berani mengambil tindakan karena dia tidak yakin dengan kekuatan sebenarnya dari pemuda di depannya. Ye Guan memandang orang tua itu. "Aku lewat di sini dan menjelaskan kepadanya, tapi dia masih menyerangku. Jadi aku tidak punya pilihan selain menyerang." Melihat penjelasan Ye Guan, lelaki tua itu berpikir bahwa pemuda di depannya takut dengan reputasi sekte Xingyun, dan dia merasa percaya diri. Dia berkata dengan dingin, "Bunuh untuk membayar nyawamu." Ye Guan mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, orang tua terkemuka itu langsung terbunuh oleh cahaya pedang.
Dua lelaki tua berjubah hitam yang tersisa tercengang. Ye Guan mengangguk sedikit. Apa yang kamu katakan sangat bagus. Bunuh seseorang untuk membayar nyawamu. Kedua lelaki tua berjubah hitam itu tercengang. Oh sial, apakah Anda membunuh orang lain untuk membayar nyawa Anda? Bab 702, Garis darahmu tingkat rendah. Ye Guan melirik kedua pria berjubah hitam yang tersisa dan bertanya, apakah kamu masih ingin membunuh seseorang untuk membayarnya dengan nyawamu? Mendengar ini, ekspresi kedua orang itu tiba-tiba berubah dan mereka tidak berani berbicara lagi. Ye Guan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, salah satu lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan tajam, apakah kamu berani menunggu? Kamu memandang orang tua yang sedang berbicara, dan orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin saya dari sekte Xingyun akan segera datang. Ye Guan sedikit mengangguk, kalau begitu tunggu. Begitu dia selesai berbicara, ruang dan waktu tidak jauh di depannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, ruang dan waktu terbelah, dan seorang pria paruh baya perlahan keluar. Melihat pria paruh baya itu, kedua pria tua itu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu dengan pemimpin sekte. Pria paruh baya itu mengabaikan kedua pria tua itu dan memandang Ye Guan dari kejauhan. Aku ingin tahu siapa namamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, mengapa kamu menanyakan hal ini? Pria paruh baya itu berkata, mungkin saya kenal dengan keluarga Anda. Ye Guan terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, kamu pasti asing. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, pemuda ini sangat kasar. Ye Guan berkata langsung, saya membunuh orang-orang dari sekte Xingyun Anda, apa pendapat Anda tentang ini? Pria paruh baya itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dan Ye Guan juga menunggu jawaban. Dia ingin melihat apakah pihak lain siap bersikap masuk akal atau tidak. Setelah pria paruh baya itu terdiam beberapa saat, dia berkata, saya adalah anggota sekte Xingyun yang menyinggung Anda, dan saya pantas dibunuh. Setelah mendengar perkataan pria paruh baya itu, kedua pria tua di belakangnya terkejut dan bingung. Ye Guan melirik pria paruh baya itu, tidak berkata apa-apa, dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi yang luas. Saat Ye Guan pergi, pria paruh baya itu tiba-tiba menghela nafas lega. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam bertanya dengan tergesa-gesa, sekte guru, mengapa ini? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit, kamu belum bisa melihatnya, orang ini ingin membunuh kita. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan kaget, Anda tidak bisa mengalahkan saya, Tuan. Pria paruh baya itu terdiam. Tingkat budidaya pedang pemuda itu memang sangat rendah, tapi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahaya, saya harus mengatakan bahwa ini membuatnya sangat bingung, karena pemuda itu hanya berada di alam kaisar. Dan justru karena itulah dia menganggap masalah ini sangat aneh. Yang terpenting adalah pemuda itu sepertinya ingin dia melakukannya. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ayo pergi. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa macam-macam dengan pemuda itu. Setelah melakukan perjalanan untuk waktu yang tidak diketahui, Ye Guan akhirnya sampai di bidang bintang yang tidak diketahui, dan begitu dia menginjakkan kaki di bidang bintang ini, King Dai muncul di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya King Dai berinisiatif meninggalkan menara kecil itu. King Dai melihat sekeliling, sedikit bingung, kamu memandangnya dan bertanya, apakah kamu tahu tempat ini? King Dai berkata dengan lembut, sesuatu yang familiar. Setelah itu, dia pergi. Ye Guan mengikuti dan berjalan. Ribuan kaki dari mereka. Ada sebuah pohon kuno di langit berbintang. Pohon kuno itu tingginya 10.000 kaki, seperti kota raksasa.
Dan di bawah pohon tua itu ada ayunan. King Dai berjalan perlahan menuju ayunan. Dia dengan lembut membelai ayunan itu dan mengerutkan keningnya. Kamu melihat sekeliling dan tahu bahwa dia mungkin telah melangkah ke tanah leluhur. Siapa kamu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan dan King Dai berbalik dan melihat. Ada seorang gadis berdiri tidak jauh dari situ. Gadis itu mengenakan gaun hijau zamrud, dengan rambut perak, matanya biru tua, seperti air. Gadis itu sangat cantik, dan penampilannya bahkan lebih tinggi dari King Dai di sebelahnya. Namun, Ye Guan menemukan bahwa ketika gadis itu melihat ke arah King Dai, matanya sedikit penasaran, tetapi ketika dia melihatnya, matanya menjadi sedikit dingin. Benar saja, orang-orang di sini agak tidak ramah terhadap orang luar. Saat King Dai menatap gadis itu, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah gadis itu dari suku Xianling? Gadis itu memandang Ye Guan, sikap dinginnya tidak disembunyikan sama sekali. Siapa kamu? Ye Guan tidak menjawab pertanyaan itu, tapi menunjuk ke arah King Dai di samping. Dia berasal dari suku Xianling. Aku akan mengirimnya pulang. Itu saja. Mendengar kata-kata Ye Guan, gadis itu sedikit mengernyit, dan dia melihat ke arah King Dai lagi. Kamu berasal dari cabang mana? King Dai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Gadis itu sedikit bingung. Ye Guan menjelaskan, gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Aku tidak bertanya padamu. Ye Guan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Astaga, orang-orang di tempat ini sangat sulit bergaul. Jika Senyi jatuh cinta dengan wanita dari ras ini, bukankah dia mencari pelecehan? King Dai melirik Ye Guan, dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Ye Guan tersenyum dan berkata itu tidak masalah. King Dai menoleh untuk melihat wanita di sampingnya, lalu berkata, apakah kamu kenal King Mo? Itu saudara perempuannya. Saat Ye Guan berbicara dengan Ruoming, Ye Guan sudah memberitahunya, jadi dia tahu bahwa dia memiliki saudara perempuan di tanah leluhur. Orang suci King Mo. Wanita itu sedikit terkejut. Apakah kamu kenal orang suci King Mo? King Dai sedikit mengangguk. Ya, wanita itu memandang King Dai dengan rasa ingin tahu. Dengan kebingungan di wajahnya. Siapa namamu? King Dai berkata, King Dai, wanita itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengar tentang Anda. King Dai berkata, bisakah Anda membawa saya menemui King Mo? Wanita itu segera menggelengkan kepalanya, tidak. King Dai bingung, kenapa? Wanita itu berkata dengan tenang, karena saya tidak tahu di mana orang suci King Mo berada. Aodai mengerutkan kening, wanita itu melanjutkan, namun, Anda pasti berasal dari nenek moyang kami, tidak ada keraguan tentang ini. Selain mengenal Saint King Mo, apakah Anda juga mengenal orang lain? Aodai menggelengkan kepalanya, ingatanku telah hilang. Wanita itu sedikit terkejut, ingatannya hilang. Aodai mengangguk. Setelah wanita itu terdiam beberapa saat, dia menoleh ke arah Ye Guan. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang tercela atau kotor padamu? Brengsek, Ye Guan tiba-tiba merasa tidak puas. Nak, apa maksudmu? King Dai juga sedikit tidak senang, dia menyelamatkanku. Wanita itu berkata dengan lembut. Itu dia, Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah kamu harus meminta maaf? Wanita itu berkata dengan tenang, saya minta maaf kepada Anda bisa saja bermimpi. Kamu Guan, sejujurnya, Ye Guan sangat ingin memanggil Arya dan meminta Arya untuk mentraktir gadis kecil ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku memutuskan untuk melupakannya. Karena Arya berani sekali membunuh orang,
Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah King Dai. Nona King Dai, aku telah mengirimmu ke tanah leluhur, dan sudah waktunya aku pergi. Sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di tempat ini. Terlebih lagi, sebelum datang ke sini, saudari Ruo telah memberitahunya untuk tidak pergi menemui orang suci itu. Meskipun dia sedikit penasaran dengan King Mo itu, dia tetap memilih untuk mendengarkan saudari Ruo Senyi dan King Mo. Tapi saat ini, King Dai menangkapnya. Ye Guan menoleh untuk melihat King Dai, sedikit bingung. King Dai ragu-ragu sejenak, lalu berkata, temani aku bertemu adikku. Setelah bertemu, aku akan memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Ketika dia datang, dia punya ekspektasi terhadap tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya, tapi sikap gadis di depannya membuatnya sedikit bosan. Namun, dia masih sedikit enggan untuk pergi seperti ini. Ye Guan terdiam. King Dai berkata dengan lembut, hanya kamu yang aku kenal sekarang. Mendengar perkataan King Dai, Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, lalu mengangguk, oke. Meskipun dia tidak ingin melihat King Mo, dia tetap tidak melupakan apa yang Suster Ruo katakan padanya. Temui orang tua buta dari kuil Roh Kudus. Ye Guan ingin bertanya kepada lelaki tua buta itu tentang hal itu. Tetapi ketika dia melihat sikap wanita itu, dia dengan tegas menyerah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. King Dai jelas senang melihat Ye Guan bersedia tinggal. Dia bisa melihat bahwa Ye Guan tidak ingin marah di sini, tapi dia tetap memilih untuk tinggal. Ini membuatnya merasa sedikit hangat. Ye Guan memandang gadis di kejauhan. Nak, dia kehilangan ingatannya karena beberapa alasan khusus. Jadi dia hanya mengingat namanya dan orang suci King Mo. Adakah cara agar kamu dapat membantu kami melihat orang suci King Mo? Wanita itu berkata pelan. Iya. Ye Guan buru-buru berkata, kalau begitu. Namun saat ini, wanita itu berkata, tetapi kamu tidak bisa pergi. Ye Guan tercengang. Wanita itu memandang King Dai. Saya bisa membawanya ke kuil Roh Kudus. Tapi tempat itu. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu akan melukai harga diri Anda, sehingga Anda dapat memahaminya sendiri. Kamu Guan, saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, sebenarnya, adalah keputusan bijak bagi Tuan dan Tuan Muda untuk melepaskanmu. Ia tahu betul bahwa jika Ye Guan tidak dibebaskan dan tinggal di keluarga yang dia mungkin akan menyendiri. Ye Guan berkata pelan, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tentu saja menurutmu itu bijaksana. Xiaota berkata, saya telah bersama keluarga Anda selama 3 generasi. Kamu Guan, saat ini, King Dai menatap langsung ke arah Ye Guan, ayo pergi. Ye Guan tertegun. Kamu, King Dai tersenyum dan berkata, ayo pergi. Dia bisa melihat bahwa orang-orang di tempat ini tidak menerima orang luar. Dan karena Ye Guan membawanya bersamanya, dia tentu saja tidak bisa meninggalkan Ye Guan di luar. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, saya melakukannya demi kebaikannya sendiri. King Dai memandang wanita itu, yang berkata dengan tenang, jika dia memasuki tanah leluhur, itu akan sangat berbahaya. King Dai memandang wanita itu, dia menyelamatkanku. Wanita itu terdiam. King Dai menambahkan, orang suci King Mo yang Anda sebutkan adalah saudara perempuan saya. Kali ini, wanita itu tertegun. Kamu, kakak, Ao Dai mengangguk. Wajah wanita itu penuh keraguan. Ini, King Dai memandang wanita itu. Selama kamu melihatnya, kamu akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Setelah wanita itu terdiam beberapa saat, dia melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu,
Dia berbalik dan berjalan menuju pohon kuno di kejauhan. King Dai melirik ayunan tidak jauh di depannya, lalu mengikuti Ye Guan menuju pohon kuno. Wanita itu berjalan menuju pohon kuno dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah pintu tipis muncul di bawah pohon kuno. Wanita itu hendak masuk, tapi saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Pintu ini adalah pintu pemurnian. Orang dengan garis keturunan rendah tidak diperbolehkan masuk ke sini. Pintu. Jadi, aku perlu meningkatkan garis keturunanmu. Kamu Guan. Xiao Ta. Bersambung.